Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurfi Oktiani selaku dosen pengajar, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis PT Unilever Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama di kelompok kami ada Selvi Hoirani dengan NIM 64207092. Yang kedua ada Hanan dengan NIM 64207076. Yang ketiga ada Teddy Marzen Setiawan dengan NIM 64207085. Dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Hafiz dengan NIM 64207139. Next. Di sini kami akan menganalisis 5 poin yang terdiri dari pertama, company profile, yang kedua, produktivitas dan kualitas, yang ketiga, PDCA, plan, do, check, act, dan yang keempat, total quality management, yang kelima, ISO. Poin pertama, company profile PT Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dengan nama Unilever N.V. dan London, Inggris dengan nama Unilever PLC. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia dan salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi. Dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Unilever juga membuat beberapa upaya akuisisi di bawah kepemimpinan Paul Polman. Unilever secara perlahan menggeser fokus bisnisnya ke bisnis kesehatan dan kecantikan dari yang sebelumnya ke bisnis makanan karena menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. Unilever memiliki lebih dari 400 merek dagang, dengan 14 merek diantaranya memiliki total penjualan lebih dari 1 miliar euro, yakni makanan, minuman, dan es krim, perawatan rumah, dan perawatan tubuh. Company profile dari PT Unilever juga memiliki visi dan misi. Visi untuk meraih rasa cinta penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misinya adalah yang pertama, bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan yang terakhir, senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Poin kedua adalah produktivitas dan aktivitas. Berdasarkan analisis produktivitas, PT Unilever Indonesia menggambarkan adanya penurunan dari tahun 2006 hingga 2008 dan mulai meningkat kembali tahun 2009 dan 2010. Penurunan pada tahun 2008 disebabkan oleh naiknya biaya bahan baku yang dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dan bahan kimia. Untuk produktivitas modal kerja, PT Unilever Indonesia telah melakukan pengelolaan modal kerja secara baik, sehingga produktivitas modal kerja perusahaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal kerja yang dilakukan perusahaan efektif untuk meningkatkan output perusahaan. Berdasarkan aktivitas modal kerja, dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa modal kerja yang dimiliki PT Unilever Indonesia semakin menurun setiap tahun. Penurunan modal kerja disebabkan perusahaan melakukan pengelolaan modal kerja yang lebih ketat. Hal ini terlihat dari jumlah kewajiban lancar yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan usaha mereka. Dari analisis kebutuhan modal kerja juga terlihat bahwa kebutuhan modal kerja PT Unilever Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, poin ketiga akan disampaikan oleh Selvi Hoirani.
Poin yang ketiga ada PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Konsep PDCA di PT Unilever, yang pertama itu Plan. Ambisi dari PT Unilever adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia atau purpose-led, dan mampu bersaing di masa depan atau future fit. Yang kedua, poin Do, untuk mencapai strategi di atas, ada 5 langkah yang PT Unilever lakukan. Yang pertama, mengembangkan portofolio yang berpotensi mendorong pertumbuhan yang tinggi. Yang kedua, beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan seleranya terhadap makanan. Yang ketiga, mengembangkan bisnis di pasar USA, India, Cina, dan market utama lainnya. Yang keempat, mengembangkan cara yang inovatif untuk menjangkau konsumen kami. Yang kelima, membangun organisasi yang purpose-led atau berpegang pada tujuan mulia dan future fit atau mampu bersaing di masa depan. Poin yang ketiga yaitu cek. Yang pertama, melakukan riset apakah produk dari Unilever dapat beradaptasi dengan perubahan masyarakat di zaman yang seperti sekarang ini. Yang kedua, melakukan pengujian pada sistem yang digunakan oleh PT Unilever. Yang ketiga, melakukan analisa terhadap perkembangan pasar yang ada di masyarakat. Yang keempat, memantau setiap proses dan hasil yang dihasilkan oleh PT Unilever. Poin yang keempat yaitu ACT. Yang pertama, kegiatan evaluasi produktivitas di PT Unilever secara berkala. Yang kedua, monitoring setiap kegiatan yang ada di PT Unilever. Yang ketiga, melakukan koordinasi kepada para karyawan agar mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanan. Total Quality Management. Next. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan total quality management di suatu perusahaan saat ini merupakan salah satu alat untuk memperoleh keunggulan bersaing. Selain sebagai sistem manajemen mutu, total quality management juga dapat meningkatkan kinerja mutu sebagai alat untuk mencapai kinerja bisnis yang prima. Perusahaan yang dapat menyediakan produk dan layanan berkualitas dapat membuat pelanggan merasa tertarik sehingga menjadi pemenang dalam persaingan. Kualitas produksi perusahaan juga merupakan nilai yang diberikan kepada pelanggan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka kepuasan pelanggan akan semakin tinggi. McKinsey & Company 1989 melaporkan survei CEO di 500 perusahaan teratas di Eropa sehubungan dengan persyaratan utama untuk sukses di total quality management, menemukan hal berikut. Yang pertama ada perhatian manajemen puncak 95% setuju, pengembangan masyarakat 85% setuju, semangat tim perusahaan 82% setuju, kualitas informasi kinerja 73% setuju, kesepakatan 70% pengembangan kemampuan manajemen puncak, dan terakhir rasa urgensi 60% setuju. Salah satu prestasi yang diraih oleh Unilever sebagai perusahaan adalah menganggap sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam perusahaan yang diraihnya. Penghargaan dari Japanese Institute of Productive Maintenance yaitu untuk pelaksanaan total productive maintenance, dan juga Unilever meraih penilaian oleh dunia usaha sebagai salah satu dari 20 perusahaan terbaik di dunia. Jadi dengan melihat kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan di atas, Unilever sangat berfokus bagaimana meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan berbagai pelatihan dan fasilitas pengembangan diri, dan menjadikan itu sebagai salah satu strategi bisnis mereka dalam meningkatkan kualitas output dan kepuasan pelanggan. Selain itu, dengan melihat banyaknya bauran dari produk, menunjukkan bahwa mereka berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen secara berkelanjutan. Conclusion. Total Quality Management telah menjadi salah satu strategi yang telah digunakan dalam PT Unilever Indonesia
yang berfokus kepada perbaikan dan peningkatan mutu. Mutu berkelanjutan dengan terus menciptakan inovasi-inovasi baru dan menciptakan kebijakan yang berfokus pada mendidik dan mengembangkan sumber daya manusianya, baik itu dengan memberikan berbagai pelatihan ataupun pemberian insentif, agar SDM yang handal dan berkualitas, yang berperan utama dalam pengembangan bisnis dan pemenuhan kebutuhan konsumen secara berkelanjutan, sehingga dapat dikatakan PT Unilever masuk ke dalam level adoption Total Quality Management tertinggi, yaitu World Class. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Teddy Marzan. Poin kelima, standarisasi ISO. ISO 14001, Sistem Manajemen Lingkungan memperoleh sertifikasi ISO 14001 Manajemen Lingkungan. Standar kerangka perawatan lingkungan PT Unilever menggunakan ISO 14001 sejak tahun 1990-an, yang mengalami perubahan dan penyesuaian setiap tahunnya. Setiap organisasi Unilever harus menetapkan standar kerangka safety, health, dan environmental care atau SHE formal untuk perawatan lingkungan. Berdasarkan sistem manajemen ISO 14001, PT Unilever meminta agar masing-masing organisasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek lingkungan dari produk, operasi, kegiatan, atau layanannya agar dapat menentukan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Hal ini harus ditinjau secara berkala dengan mempertimbangkan setiap perubahan pada standar Unilever dan undang-undang lingkungan. Contoh standar termasuk yang untuk manufaktur pihak ketiga, termasuk standar lebih lanjut untuk pabrik baru, audit, laporan, dan verifikasi sistem manajemen, pelaporan kinerja lingkungan, pemberitahuan dan penyelidikan, dan pelaporan insiden SHE. PT Unilever juga telah mengembangkan standar niche seperti untuk sumber biomasa atau bifenyl poliklorinasi dalam peralatan listrik di mana kegiatan berlaku. Hal yang mendasari standar PT Unilever adalah seperangkat dokumen panduan terperinci yang ditujukan untuk mengatur implementasinya. Pada tahun 2015, 50% pabrik Unilever dilindungi oleh standar kerangka perawatan lingkungan, dan sisanya disertifikasi oleh ISO 14001. Pada tahun 2018, 64% dari lokasi produksi ISO 9001. Kualitas produk merupakan prioritas utama bagi PT Unilever. Setiap tahap dalam proses pengadaan, produksi, dan distribusi mengikuti prosedur pengendalian mutu yang ketat. Untuk memastikan jaminan kualitas, PT Unilever menerapkan dan memperoleh sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001. Sistem manajemen keamanan bahan makanan FAC 22.000 dan Good Manufacturing Practice di pabrik-pabrik serta Good Warehousing Practice di rantai distribusi. Keseluruhan proses inovasi produk-produk menjalani penilaian keamanan dan kesehatan yang ketat serta memenuhi aspek regulasi dan hukum. Penilaian kembali dilakukan terhadap produk-produk baru sebelum diluncurkan untuk mencegah tersebarnya produk-produk di bawah standar ke pasar. Keberlanjutan bisnis Unilever bergantung pada kemampuan PT Unilever untuk memberikan jaminan kualitas di seluruh mata rantai pasokan. Sebelum pemasok baru disetujui, mereka diharuskan menjalani proses audit yang ketat tentang keandalan manajemen mutu dan kepatuhan mereka terhadap kriteria praktik bisnis yang jujur dan berkelanjutan. Seluruh bahan mentah yang masuk diharuskan lolos rangkaian pengujian sejak bahan tersebut masuk ke dalam mata rantai pasokan, guna memastikan keamanan dan terpenuhinya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sekian analisis PT Unilever dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.